Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Kembali berjumpa dengan saya Randy Wijaksana dalam program VOA Global Report from New York City. Kita mulai segmen pertama dengan Global Highlights. Pendiri Wikileaks, Julian Assange akhirnya dibebaskan dari pengadilan Saipan, wilayah Kepulauan Pasifik Amerika Serikat, Rabu 26 Juni lalu. Kepulangan Julian ke Australia bagian dari kesepakatan hukum dengan pengakuan bersalahnya atas pelanggaran hukum spionase AS. Julian Assange pulang ke Australia gunakan jet pribadi Duta Besar Australia untuk Inggris dan pulang ke Canberra. Polisi menembaki demonstran Kenya yang berupaya menembus masuk ke gedung DPR pada Selasa 25 Juni. Per laporan Reuters, Selasa sedikitnya 5 demonstran tewas akibat tembakan ini dan puluhan lainnya luka-luka. Para demonstran memprotes kebijakan kenaikan pajak negara yang dianggap semakin membebani biaya hidup tinggi di Kenya, sekaligus meminta sang presiden untuk turun dari jabatannya. Kamera CCTV di pabrik baterai litium di Korea Selatan menunjukkan detik-detik terjadinya ledakan yang tewaskan 23 pekerjanya pada Senin 24 Juni lalu. Gambar ini diperoleh dan diverifikasi oleh TV nasional Korea Selatan Yonhap News yang menunjukkan tumpukan baterai yang tiba-tiba meledak. Ledakan ini disebabkan api yang tewaskan mayoritas pekerja asal Tiongkok dan Laos. Mahkamah Agung Israel memutuskan warga Yahudi ultra-ortodoks wajib ikut militer. Keputusan ini tengah jadi kontroversi di Israel dan memicu ketegangan di koalisi pemerintahan Benyamin Netanyahu. Seluruh warga Israel wajib ikut militer ketika berusia 18 tahun, 3 tahun untuk pria dan 2 tahun untuk perempuan. Sebelumnya, aturan wamil dikecualikan untuk kelompok Yahudi ultra-ortodoks yang merupakan 13% dari populasi Israel. Rusia dan Ukraina masing-masing telah mengembalikan 90 tawanan perang pada Selasa 25 Juni lalu. Pembebasan ini dilakukan secara berkala dalam peperangan yang telah masuki 28 bulan ini. Uni Emirat Arab menjadi mediator yang mengawasi pertukaran ini. Pihak Uni Emirat Arab sebut pertukaran tawanan ini berjalan lancar berkat kontak baik antar semua pihak. Dalam pemasaran mobil listrik alias EV, Tiongkok menjadi pemain yang dominan. Tapi Amerika Serikat dan belakangan juga Uni Eropa menilai dominasi ini diperoleh dengan praktik anti-kompetitif. Tak lama setelah Amerika Serikat menaikkan tarif atas EV Tiongkok, Uni Eropa juga mulai umumkan tarif serupa. Kenaikan tajam tarif impor sejumlah produk Tiongkok yang antara lain meliputi kendaraan listrik, baterai mobil, dan produk logam ini diumumkan Presiden AS Joe Biden. Ini langsung direspon keras oleh Tiongkok. AS akan menaikkan tarif mobil listrik dari 25% ke 100% tahun ini. Tarif baterai litium-ion mobil listrik juga ikut naik dari 7,5% ke 25%. Analis menilai Amerika Serikat berupaya mencari alternatif pasokan dari negara yang lebih bersahabat. Possibly for batteries would be Korea. Also batteries and cars, it would preferably be either Korea or Japan and possibly even domestic production. Meski punya alternatif, AS tahun lalu mengimpor mayoritas baterai dari Tiongkok. Menurut Biro Sensus Amerika, AS tahun 2023 mengimpor baterai litium-ion dari Tiongkok senilai 13 miliar dolar. Angka ini mencakup sekitar 70% dari total impor baterai tersebut dari segi nilainya. Sementara untuk menggenjot produksi baterai dalam negeri, Amerika memerlukan pasokan nikel. Sejauh ini nikel banyak didatangkan dari mitra perdagangan bebas AS, yakni Kanada dan Australia, yang masing-masing memasok 5% permintaan dunia. Sementara Indonesia yang memasok hampir 60% nikel dunia juga dilirik. So the US will need a lot more than Australian and Canadian nickel.
So they have to buy Indonesian nickel, and they're very happy to buy Indonesian nickel because, Indonesia is part of the future supply chain plans. Tapi, Indonesia bukan mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Presiden Jokowi telah berulang kali membujuk AS supaya masuk dalam perjanjian perdagangan bebas terbatas atau Limited FTA. Tapi analis menilai ada tantangan di Kongres Amerika. Fairly or unfairly, the Indonesian nickel sector is being viewed from the perspective of Washington as more or less a wholly owned subsidiary of Chinese interests. And for that reason, I think that there is very limited political capital and political will in Washington to attempt to improve that bilateral relationship via a critical mineral specific agreement. Investasi Tiongkok memang banyak terdapat dalam tambang dan pengolahan nikel di Indonesia. Namun untuk membangun rantai pasok non-Tiongkok, perusahaan Amerika atau negara-negara barat belum tertarik. The Western firms are not going to go in there unless they think that there's going to be some sort of significant subsidy. Now, if there were a critical mineral specific agreement, that would be a catalyst and it would be a signal to Western suppliers that they could get into the game, so to speak. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena setelah ini rekan saya di Washington DC, Arya Budianto, ada sejumlah berita menarik yang akan dibawakan dari sana. Ane, ada berita apa aja nanti? Ya, Randy dan pemirsa, sehabis ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana cuaca panas ekstrim mempengaruhi kegiatan sehari-hari di Amerika Serikat. Hanya di VOA Global Report. Pemirsa, masih di VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Bagi warga di negara 4 musim seperti Amerika Serikat, musim panas adalah saatnya menikmati kegiatan luar ruangan dan berlibur. Tapi gelombang panas yang melanda dunia juga dirasakan di Amerika, puncaknya pada pekan lalu. Peringatan cuaca panas ekstrim diberlakukan di wilayah timur laut yang dihuni 100 juta warga atau hampir sepertiga populasi Amerika Serikat. Es krim, air mancur, bahkan hidran. Orang-orang mencari kesejukan di tengah suhu ekstrim di Amerika Serikat. Muggy and hot and crazy, overwhelming, but it is what it is. Staying cool is a process this week. I think eating a lot of ice cream, taking lots of showers, and being grateful for air conditioning. We are so blessed to have it. So stay hydrated and be well out there. Cuaca panas ekstrim pada Juni berdampak pada lebih dari 100 juta orang di seluruh AS. Di Chicago, suhu menembus 36 derajat Celcius, suhu terpanas sejak 1957. Sementara kota New York membuka puluhan sekolah pada hari Minggu, supaya orang-orang bisa mengakses ruangan dengan pendingin. Drink a lot of water, stay hydrated, eat a lot of fruits, Also, what else? Stay in the shade, right? Like, stay somewhere where it's cool. The trees, they give us oxygen and stuff, so it'll promote a breeze. Ibu kota Washington DC sudah menembus 37,7 derajat, terpanas dalam 8 tahun terakhir. Baik warga lokal maupun turis berusaha melawan panas yang mencekik. Oh, it's very hot. It's too hot. Yeah, I have 5 bottles water in the bag. Backpack. Pakar cuaca mengatakan suhu ekstrim ini disebabkan perubahan iklim. So, climate change is making everything hotter, and then you add on top of that the fact that summers are always hot. And so we can expect a hotter than normal summer. Dan dia khawatir tingginya suhu ini tidak berlangsung sementara, melainkan permanen. I mean, this is the future. This is a small preview of the future. And in 10 or 20 years, people are going to look back on this and they're going to say, I can't believe how cool it was. I wish it were that cool again. Ia juga menegaskan kaitan kenaikan suhu ini dengan penggunaan bahan bakar fosil.
Studi World Weather Attribution yang meneliti gelombang panas di Asia Tenggara memperkirakan gelombang panas ekstrim akan semakin sering terjadi. Saat ini dengan kenaikan suhu 1,2 derajat Celcius saja, gelombang panas ekstrim sudah terjadi 10 tahun sekali. Namun jika suhu naik sampai 2 derajat Celcius, gelombang panas ekstrim diperkirakan muncul 2 tahun sekali. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, berbagai kamp musim panas yang sedang berlangsung sekarang ini merupakan tradisi mengisi liburan sekolah bagi anak-anak di Amerika. Diisi dengan berbagai aktivitas termasuk di luar ruangan tentunya. Nah, cuaca panas ekstrim pun membuat penyelenggara dan orang tua khawatir. Apalagi anak-anak lebih rentan terdampak dibandingkan dewasa. Nah, apa kiat kamp musim panas dalam menyiasatinya? Ikuti liputan berikut ini. Di tengah gelombang panas, situs-situs perkemahan musim panas di Amerika harus bekerja keras memastikan anak-anak bisa berkegiatan dengan selamat. American Camp Association has really been focused on helping camps prepare for climate change and the impact that it has on the way that you program camps outside and how you adapt to these challenges. Bahkan saat matahari mulai terbenam, suhu bisa berkisar 33 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Para pakar memperingatkan anak-anak lebih rentan terpengaruh cuaca ekstrim. Often for very active kids who are just running around, a lot of them don't take a break. And it's up to us as the adults watching them to make sure that they take a break and take a rest and cool down. Camp Kern di Oregonia, Ohio misalnya, menambah kabin-kabin ber-AC, area permainan basah, serta lebih banyak kesempatan main di kolam atau danau. Instruktur dan pengawas kolam pun ditambah. This week we've been visiting the pool more often, taking frequent water breaks. We have a lot of shade around camp. We're really lucky that half of our camp is woods. So we have spent a lot of time in the shade doing that. Di perkemahan, cuaca bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Tahun 2017, seorang remaja 15 tahun meninggal akibat heat stroke, peningkatan suhu tubuh secara drastis akibat lingkungan. I know I get really hot really easily, and I know that kids, especially younger kids, don't know how to deal with the heat as well. They haven't learned that life skill. So every time we're like walking across camp, you know, it's really concerning how hot it's been getting. Maka pengelola camp meminta orang tua ekstra persiapan. You know, like we talk about the sunscreen and keeping them hydrated and things like that, I think becomes crucial. One of the questions we ask the parents at check-in is, did you bring your water bottle? Right? And so that's something that maybe wasn't happening, you know, 5-10 years ago. There you go. Sejumlah perkemahan menyiasati tantangan cuaca dengan menggeser jam operasional sehingga anak-anak tidak terlalu kepanasan. Ada sekitar 20.000 perkemahan beroperasi di AS, menampung lebih dari 26 juta peserta. Camp musim panas bukan hanya berfungsi sebagai pengisi kegiatan liburan, tapi juga membangun kemampuan bertahan hidup, keterampilan sosial anak, sekaligus asah kreativitas. Dari Ohio dan Georgia, VOA. Sehabis break pemirsa, Randy Wicaksana di kota New York akan kembali dengan liputan melonjaknya harga sewa hunian di kota New York, juga keseriusan Amerika Serikat dalam menekuni ilmu kopi. Stay tune di VOA Global Report. Welcome back to Global Report dari New York City, pemirsa. Siapa dari para penonton yang punya impian untuk tinggal di The Concrete Jungle, New York City? Jangan lupa, kalau ada niat, riset dulu. Karena tahukah Anda, selain harga sewa apartemen yang mahal, di New York juga ada yang namanya agen perantara alias broker fee. Biaya jasa agen ini bisa 2 kali lipat dari harga sewa bulanannya. Kita simak berita selengkapnya berikut ini.
Warga New York protes harga biaya perantara sewa rumah. Di tengah harga sewa tempat tinggal yang tergolong tinggi, warga New York masih dibebankan dengan biaya perantara yang bisa melebihi harga sewanya. Salah satunya adalah Moreom, imigran asal Bangladesh yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di New York dan kesulitan pindah apartemen akibat besarnya beban untuk pindah. My landlord is telling me I have to go through with the broker they hired, and I have to provide them all the information they're asking for, and then I have to pay the rent, I have to pay the broker fee, but it will cost me more than $10,000. Can you believe it? Sebagian mengeluhkan harga sewa tinggi yang tidak diikuti kenaikan upah minimum untuk pekerja kerah biru. 20 years ago, you used to look for an apartment and you can find it like easily, right? And the last, we will say 5 years, 10 years, it's been crazy because the rent is too high, and now plus you have to pay, for somebody. In this case is the real estate that you have to pay one full rent, and I think for our communities, for our hardworking communities, it's not fair because the salary is still the same. Crazy. Kawasan Manhattan di kota New York menempati peringkat 1 kota termahal se-Amerika Serikat menurut data Cost of Living Index 2023 yang mencakup biaya tempat tinggal, keperluan harian, transportasi, hingga biaya kesehatan. Anggota Dewan Kota tengah berupaya untuk ajukan wacana mengubah aturan pembebanan biaya agen ke pihak yang gunakan jasa agen. Dalam hal ini adalah para pemilik properti. Wacana ini ditolak para agen real estate yang sebut justru akan jadi bumerang bagi industri ini. And the fact that brokers don't make a very big living. Brokers on average last year made $52,000 a year. This is a bill that's going to affect brokers making very little money frequently. It's going to make tenants pay higher rents, and it's going to achieve help for absolutely nobody. Dengan padatnya populasi, para agen sebut perumahan selalu jadi isu mendesak di kota apel besar. Fluktuasinya bergantung kepada pasar. Depending on how the market is, if the market's stronger and there's less inventory, then usually the tenant will pay this 15% of the year's rent. But if it's a weaker market, it can be lower. And sometimes it's paid by the owner. It's negotiable. Data Sensus 2017 menunjukkan dari sekitar 3,5 juta gedung tempat tinggal, hanya sekitar 1 jutaan gedung yang ditinggali oleh pemiliknya. 2 juta lebih bangunan di kota New York dihuni oleh penyewa. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, siapa di sini yang nggak bisa hidup tanpa kopi? Saya salah satunya. Di Amerika, ini menjadi minuman yang sudah jadi bagian dari gaya hidup masyarakatnya dan punya nilai ekonomi yang besar. Tapi ternyata belum banyak penelitian yang berupaya memahami lebih dalam soal kopi ini. Berbeda misalnya dengan anggur alias wine yang juga gemar dikonsumsi oleh warga Amerika Serikat, namun sudah banyak penelitian di belakangnya. Kita simak laporan selengkapnya oleh Nova Purwadi berikut ini. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. For many years, coffee has been understudied academically, not just at UC Davis, but around the country. And given how important coffee is to our culture, to our economy, to our society, coffee needs academic study. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. A lot of people here think of, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? Kenyataannya, proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Most people tend to think that I know I'm kind of like a barista-ish. I know how to make a cup of coffee, but they don't really understand how much science and engineering and how much innovation is needed in the coffee industry. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kuliah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata 1 ilmu teknik rekayasa kimia. When people taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's a little sour, if it's a little earthy, if it tastes a little burnt, and we use that to determine the flavor profile. Laudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. I want to use science or chemistry or engineering
to be able to control how your roasted beans are going to come out of the roaster. So we could control things like its acidity level. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically, nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage. Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyumbang sekitar $350 miliar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Alright, that's it VOA Global Report episode kali ini pemirsa. Kita jumpa lagi di episode baru setiap pekannya di kanal YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman bertugas pamit undur diri. I'll see you next week.